Adapun karakteristik dan permasalahan yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang yaitu yang pertama, pendapatan ekonomi rendah dan tidak merata. Yang kedua, standar kehidupan sosial yang belum stabil, fasilitas kesehatan yang minim, angka pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali, impor lebih besar daripada ekspor. Negara berkembang pada umumnya cenderung bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Dan pada negara berkembang itu tingkat produktivitasnya rendah. Terdapat dua indikator yang dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah PNB atau Produk Nasional Bruto atau Gross National Product, dan PDB, Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product. PNB merupakan pendapatan atau pemasukan yang diperoleh negara pada kurun waktu atau periode tertentu berdasarkan pendapatan dari warga negaranya. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi negara melalui pendekatan GNP, negara dapat membandingkan GNP pada periode berjalan dengan periode sebelumnya. Sedangkan PDB melihat pendapatan negara melalui batas teritorial atau wilayah. Artinya, semua produksi sektor yang terjadi dan dilakukan di wilayah suatu negara, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing, tergolong ke dalam perhitungan PDB. Begitupun sebaliknya, pada pendapatan atau kegiatan produksi dan dari warga negara sendiri di wilayah negara lain tidak akan dimasukkan dalam perhitungan PDB. Cara mengukur PDB yaitu dengan melihat perbandingan antara PDB di periode berjalan dan pada periode sebelumnya. Teori neoklasik lahir sebagai sanggahan terhadap teori dependensia yang menggunakan pendekatan bersifat reversioner sebagai salah satu pemecahan eksploitasi yang terjadi di negara miskin. Menurut teori ini, adanya ketinggalan yang dialami oleh negara-negara miskin atau periferi bukan semata-mata oleh adanya eksploitasi dari negara pusat, tapi lebih disebabkan oleh permasalahan internal dalam kegiatan perekonomian negara yang berlangsung akibat terlalu besarnya keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomian, seperti korupsi yang muabah, rendahnya tingkat investasi, hingga ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya. Implementasi teori ini gagal dilaksanakan di negara-negara yang berkembang. Negara berkembang justru menjalankan pasar monopoli dan oligopoli. Struktur masyarakat dan kelembagaan di negara berkembang menjadi penyebab gagalnya pelaksanaan teori pembangunan tersebut di negara berkembang. Perbedaannya yaitu pertama, model Harrod-Domar kurang mampu menjelaskan fenomena pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Kalaupun ada, hanya Tunisia saja, sedangkan negara-negara lain justru menunjukkan hasil yang berbanding terbalik dengan prediksi model Harrod-Domar ini. Yang kedua, model pertumbuhan Solow-Swan cukup mampu menjelaskan fenomena pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Variabel-variabel yang membangun Solow Growth Model dalam tatanan realnya sudah cukup menggambarkan, walaupun belum sepenuhnya. Yang ketiga, kedua jenis model pertumbuhan ekonomi kurang powerful untuk menjelaskan fenomena pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia. Dan yang terakhir, perbedaan signifikan antara model Harrod-Domar dan Solow adalah model Harrod-Domar hanya memasukkan kapital sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan model Solow memasukkan kapital dan juga tenaga kerja. Teori neoklasik. Aliran ini memusatkan teorinya pada 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yaitu modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan
pendekatan tidak akan dapat memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pemikiran ekonomi pembangunan setelah Perang Dunia II yaitu bahwa situasi yang dihadapi negara-negara berkembang memerlukan intervensi pemerintah yang luas. Sebagian besar negara berkembang pada 1950-an hingga 1960-an percaya bahwa tingkat perencanaan pemerintah dan intervensi pemerintah yang tinggi dalam perekonomian diinginkan dan bahkan mutlak diperlukan jika pertumbuhan ekonomi ingin dicapai. Pemikiran ekonomi tahun 1970-an hingga 1980-an berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman bahwa banyak intervensi pemerintah tidak akan berjalan seperti yang dimaksudkan atau yang direncanakan. Banyak juga menciptakan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Intervensi yang seringkali tidak membantu dalam pemecahan masalah pada pasar ekonomi.